Indonesia adalah negara besar dengan segudang potensi, kaya budaya, sumber daya alam melimpah, dan memiliki jumlah penduduk yang besar. Tapi di balik semua itu, ada banyak realitas pahit yang sulit diterima. Hal-hal yang terus terjadi seolah sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak yang menyadari, tapi sedikit yang mau berbuat sesuatu. Berikut adalah 10 fakta yang mungkin sulit diterima, tapi harus kita hadapi jika ingin melihat perubahan nyata di negeri ini. Pendidikan di Indonesia bukanlah sesuatu yang murah. Untuk bisa masuk sekolah atau perguruan tinggi yang berkualitas, orang tua harus merogoh kocek dalam-dalam. Biaya masuk, SPP, buku, seragam, hingga biaya tambahan lainnya seringkali membuat pendidikan terasa seperti barang mewah. Namun, meskipun sudah mengeluarkan biaya besar, tidak ada jaminan bahwa lulusan perguruan tinggi akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Banyak fresh graduate yang terpaksa menerima gaji rendah atau bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan jurusannya. Persaingan yang ketat, koneksi yang lebih diutamakan daripada kemampuan, dan sistem pendidikan yang kurang selaras dengan kebutuhan industri membuat banyak sarjana akhirnya bekerja di bawah standar yang mereka harapkan. Lebih ironis lagi, banyak lulusan dari universitas luar negeri yang lebih dihargai dibandingkan lulusan dalam negeri. Ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan luar negeri, dan itu fakta yang berbicara. Tapi bukan hanya kualitas pendidikan yang perlu diperbaiki, tapi juga pola pikir masyarakat yang masih terlalu mendewakan gelar dibandingkan kemampuan nyata seseorang. Di Indonesia, hukum seringkali tidak berjalan secara adil. Rakyat kecil yang melakukan kesalahan sekecil apapun bisa langsung dihukum dengan tegas. Sementara itu, mereka yang punya uang dan kekuasaan seringkali bisa lolos dari jerat hukum dengan berbagai cara. Contohnya, seorang ibu yang mencuri makanan karena anaknya kelaparan bisa dipenjara bertahun-tahun, sementara koruptor yang menggelapkan miliaran uang rakyat justru mendapat keringanan hukuman. Pedagang kaki lima yang mencari nafkah dengan jujur bisa digusur paksa tanpa solusi, sementara mafia tanah tetap bisa beroperasi dengan tenang. Banyak kasus hukum yang menunjukkan betapa tajamnya hukum ke bawah dan tumpulnya ke atas. Hukuman bagi pejabat korup seringkali ringan dan penuh kemudahan, mulai dari remisi, fasilitas mewah di penjara, hingga bebas lebih cepat dari masa hukuman. Ini yang membuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum semakin menurun. Pembangunan infrastruktur di Indonesia memang semakin berkembang. Jalan tol baru dibangun setiap tahun, transportasi publik mulai dikembangkan, dan berbagai proyek infrastruktur besar terus berjalan. Tapi anehnya, macet tetap menjadi masalah utama di kota-kota besar dan banjir tetap datang setiap musim hujan. Jakarta, misalnya, sudah memiliki MRT dan LRT, tapi tetap saja banyak orang yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi. Jalan tol baru dibangun, tapi volume kendaraan yang terus bertambah membuat kemacetan tidak berkurang. Sementara itu, banjir masih menjadi langganan tahunan di berbagai daerah. Penyebabnya? Banyak pembangunan yang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan. Hutan dan daerah resapan air terus dikorbankan demi proyek-proyek besar, sementara sistem drainase yang buruk semakin memperparah keadaan. Korupsi di Indonesia bukan hanya terjadi di tingkat elit politik. Faktanya, budaya korupsi sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari. Dari mulai menyogok petugas agar urusan lebih cepat selesai, membayar uang pelicin agar anak bisa masuk sekolah favorit, hingga pungutan liar yang dianggap sebagai biaya tambahan. Semua ini menunjukkan bahwa korupsi bukan hanya masalah sistem, tapi juga mentalitas masyarakat yang sudah terbiasa dengan praktik-praktik curang. Bahkan, dalam hal sekecil parkir liar atau membayar jalan pintas di perizinan, kita seringkali tidak sadar bahwa kita juga ikut mendukung budaya korupsi. Selama masyarakat masih menganggap hal ini sebagai sesuatu yang normal, sulit rasanya berharap bahwa korupsi bisa diberantas sepenuhnya. Ketika Timnas Indonesia bertanding, masyarakat seolah menjadi satu kesatuan. Semua mendukung, membela, dan merasa bangga menjadi bagian dari negeri ini. Tapi setelah pertandingan usai, semangat nasionalisme itu seringkali menghilang begitu saja. Banyak yang bangga menyebut diri sebagai orang Indonesia, tapi masih meremehkan produk lokal dan lebih memilih barang impor.
Banyak yang berteriak soal cinta tanah air, tapi masih membuang sampah sembarangan atau melanggar aturan lalu lintas. Nasionalisme bukan hanya soal mendukung tim olahraga atau mengibarkan bendera. Nasionalisme sejati adalah bagaimana kita menjaga negeri ini dengan disiplin, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Indonesia dikenal sebagai penghasil komoditas besar seperti kopi, teh, beras, dan minyak sawit. Tapi anehnya, harga barang-barang ini justru seringkali lebih mahal di dalam negeri dibandingkan barang impor. Banyak petani yang kesulitan menjual produknya di dalam negeri karena rantai distribusi yang panjang dan biaya produksi yang tinggi. Sementara itu, produk impor yang mendapat subsidi dari negara asalnya bisa masuk dengan harga lebih murah, membuat produk lokal sulit bersaing. Di era digital, media memiliki peran besar dalam membentuk opini publik. Tapi sayangnya, banyak media yang lebih mengejar klik dan rating daripada memberikan informasi yang mendidik, berita viral, drama selebriti, dan isu remeh seringkali mendapat lebih banyak perhatian dibandingkan informasi yang benar-benar penting. Pendidikan, kebijakan publik, dan isu-isu kritis sering kalah dengan gosip dan sensasi. Dampak dari pola pemberitaan seperti ini cukup serius. Pertama, masyarakat menjadi kurang kritis dalam memilah informasi. Mereka cenderung lebih percaya pada berita yang viral tanpa melakukan verifikasi lebih lanjut. Kedua, isu-isu penting yang seharusnya mendapatkan perhatian luas, seperti perubahan iklim, pendidikan, dan kebijakan publik, seringkali tenggelam dalam lautan berita sensasional. Selain itu, ketergantungan media pada konten sensasional juga mendorong penyebaran hoaks dan disinformasi. Banyak pihak yang sengaja memanfaatkan tren ini untuk menyebarkan narasi yang menguntungkan mereka, baik dalam politik, bisnis, maupun kepentingan lainnya. Jika media terus-menerus mengedepankan sensasi daripada edukasi, maka dampaknya bisa sangat merugikan bagi perkembangan intelektual dan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, perubahan harus dimulai dari sekarang, baik dari media, pemerintah, maupun individu sebagai konsumen informasi. Banyak orang mengeluh tentang mahalnya biaya rumah sakit dan obat-obatan. Tapi di sisi lain, banyak juga yang tidak peduli dengan kesehatan mereka sendiri. Gaya hidup tidak sehat, konsumsi makanan instan, dan kurangnya olahraga menjadi kebiasaan yang sulit diubah. Baru sadar pentingnya kesehatan ketika sudah jatuh sakit dan harus mengeluarkan biaya besar. Banyak orang merasa sulit mengubah gaya hidup mereka karena kenyamanan dan kebiasaan yang sudah terbentuk sejak lama. Makanan cepat saji lebih praktis, begadang terasa menyenangkan, dan olahraga dianggap melelahkan. Padahal, dampaknya tidak langsung terasa dalam waktu singkat. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini menumpuk dan berubah menjadi masalah serius. Baru ketika tubuh mulai melemah, dokter memberi diagnosis, dan biaya pengobatan membengkak, barulah kesadaran muncul. Sayangnya, bagi sebagian orang, saat itu sudah terlambat. Indonesia dikenal sebagai negara yang religius, tapi ironisnya masih banyak yang menghakimi orang lain hanya karena perbedaan keyakinan. Seringkali agama digunakan sebagai alat untuk memecah belah, bukan untuk menyatukan. Padahal semua ajaran agama mengajarkan tentang kebaikan, saling menghormati, dan toleransi. Namun, kenyataan di sekitar kita menunjukkan bahwa banyak yang masih menggunakan agama sebagai pembenaran untuk merendahkan atau menilai orang lain. Mereka merasa lebih benar, lebih suci, atau lebih berhak menghakimi hanya karena perbedaan cara beribadah, keyakinan, atau bahkan pandangan hidup. Ironisnya, sikap seperti ini justru bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Hampir semua ajaran agama menekankan pentingnya kasih sayang, keadilan, dan sikap saling menghormati. Namun, dalam praktiknya, masih ada yang lebih sibuk mencari kesalahan orang lain daripada memperbaiki diri sendiri. Perbedaan seharusnya menjadi ruang untuk belajar dan memahami, bukan alasan untuk menciptakan kebencian. Jika seseorang benar-benar beragama, seharusnya ia menunjukkan kebajikan dalam tindakan, bukan sekadar dalam kata-kata atau klaim kebenaran semata. Banyak yang mengeluh tentang kondisi negara ini. Tapi ironisnya, banyak juga yang tidak mau memulai perubahan dari diri sendiri. Masih banyak yang buang sampah sembarangan, melanggar aturan, dan mencari jalan pintas dalam segala hal.
Jika ingin perubahan nyata, maka semuanya harus dimulai dari diri sendiri. Mengeluh memang mudah, tetapi melakukan perubahan membutuhkan kesadaran dan usaha. Banyak orang menuntut pemerintah untuk lebih disiplin, tapi di saat yang sama, mereka sendiri masih melanggar aturan lalu lintas, menyerobot antrean, atau mencari celah untuk menghindari kewajiban. Sebagian besar berharap kehidupan menjadi lebih baik tanpa mau berkontribusi untuk perbaikannya. Mereka mengkritik korupsi di pemerintahan, tetapi tetap mencari jalan belakang untuk mengurus sesuatu dengan cara yang tidak benar. Mereka menginginkan lingkungan yang bersih, tetapi masih membuang sampah sembarangan. Perubahan tidak akan datang hanya dengan keluhan atau harapan. Setiap individu harus mulai dari dirinya sendiri, dengan disiplin, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Jika setiap orang melakukan bagiannya dengan baik, maka perubahan besar akan terjadi dengan sendirinya. Kita bisa terus menyalahkan pemerintah dan sistem, tapi tanpa perubahan dari dalam diri, semuanya hanya akan tetap sama. Pertanyaannya, apakah kita siap berubah?